Bab 3131. Teknik kompres. Di menara kecil, Miley merentangkan tangan kanan dan pelan-pelan mengepalnya dengan erat. Ketika tangan kanannya mengepal, ruang waktu di depannya langsung berubah bentuk. Kompres. Sejak melihat teknik kompres langit berbintang alam semesta Lydia, dia sangat tertarik dengan teknik kompres ini. Mengompres langit berbintang alam semesta. Seberapa mengerikan. Dia tahu jelas bahwa dengan kekuatannya sekarang, dia pasti nggak bisa mengompres langit berbintang alam semesta seperti Lydia, tapi dia bisa melakukannya secara perlahan. Dia percaya suatu hari nanti, dia pasti bisa dengan mudah mengompres seluruh langit berbintang alam semesta seperti Lydia. Perlahan-lahan, energi spiritual di sekitar Miley yang tak terhitung jumlahnya membara secara gila-gilaan. Ruang waktu di depannya mulai mengalami perubahan. Sesaat kemudian, ruang waktu di depannya perlahan-lahan mulai terkompresi. Dan detik ini, energi spiritual di sekitar Miley membara, wajahnya juga muncul keringat dan sedikit pucat. Sangat menguras tenaga. Teknik kompres ini benar-benar menguras tenaga. Nggak cuman menguras energi spiritual, tetapi pengurasan terhadap jiwa spiritual juga sangat besar. Sekarang dia hanya mengompres sebagian kecil arena saja, tapi sudah kesulitan dan tidak bisa bertahan lagi. Sesaat kemudian, ruang waktu di depan Miley pelan-pelan memadat menjadi satu garis. Tapi saat jadi satu garis, tubuhnya langsung lemas. Ruang waktu kembali normal, tapi masih nggak stabil. Ruang waktu di sekeliling masih bergetar dan kelihatannya seperti akan hancur kapan saja, benar-benar mengerikan. Di tempat, Miley berbaring telentang dan napasnya terengah-engah. Kelelahan. Pengurasan jiwa spiritualnya terlalu besar. Situasinya sekarang adalah sama sekali nggak ada kekuatan. Bukan cuman itu, seluruh tubuhnya juga sangat lelah, tampak seperti bakal pingsan kapanpun. Tapi dia tetap mengertakkan gigi dan tidak membiarkan dirinya tertidur. Selain itu, dia menemukan kristal Dewa Tao-nya juga sudah hampir habis. Ketika mempraktekkan teknik kompres, setiap tarikan napas hampir membakar 1 juta kristal Dewa Tao. Benar-benar seperti sedang membakar uang. Miley geleng kepala sambil menghela nafas, dia harus mendapatkan uang. Apalagi, kristal Dewa Tao biasa sama sekali nggak cukup pakai, jadi harus pakai kristal mengetahui ilahi milik peradaban mengetahui ilahi. Berpikir sampai di sini, Miley beristirahat sesaat, lalu keluar dari menara kecil. Dia kembali ke dunia misteri mengetahui ilahi, lalu mencari Maliska. "Kamu mau pinjam kristal mengenal ilahi?" Maliska terkejut menatap Miley di depannya. Miley menganggukkan kepala, "Iya." Setelah hening sesaat, Maliska bicara, "Aku juga nggak punya banyak." Miley berbicara dengan serius, "Aku akan bayar." Maliska menatap Miley dan nggak berbicara. Tentu saja dia nggak percaya. Bayar? Bayar apaan? Dia itu tahu, sekarang peradaban manusia masih menggunakan kristal spiritual tingkat rendah. Benda-benda ilahi seperti kristal mengetahui ilahi, di seluruh peradaban manusia sepertinya nggak ada. Jadi Miley bilang akan bayar kembali, itu hanya mau membodohinya. Miley berbicara dengan serius, "Kamu nggak percaya dengan karakterku?" Maliska mengedipkan mata, "Mana mungkin. Tentu saja aku percaya padamu, tapi aku nggak punya banyak kristal mengetahui ilahi, jadi aku nggak bisa pinjam kamu banyak." "Serius, aku bersumpah atas karaktermu." "Bersumpah atas karakterku?" Miley seperti tidak mengerti, "Kamu bersumpah, kenapa harus bersumpah atas karakterku?" Maliska berbicara dengan serius, "Karena aku bukan manusia." Miley berbicara, "Kalau gitu, kamu harusnya bersumpah atas karaktermu sendiri." Maliska berbicara, "Aku nggak mau."
Ekspresi Mile terdiam, dan keduanya langsung canggung. Pinjam uang. Nggak peduli di dunia manapun, itu adalah hal yang akan membuat kedua belah pihak terasa canggung. Detik ini, Maliska berbicara, kamu mau kristal mengetahui kristal? Aku tahu ada sebuah tempat, tapi agak berbahaya, aku bisa antar kamu ke sana. Mile tanya, tempat apa? Maliska berbicara dengan tegas, dunia kristal ilusi. Mile mengernyitkan alis, dunia kristal ilusi. Maliska menganggukkan kepala, sebuah dunia khusus, di sana ada beberapa tempat yang punya banyak kristal mengetahui ilahi. Tapi sangat berbahaya, karena tempat itu ada sejenis makhluk spiritual namanya siluman ilusi. Para siluman itu berjaga di tempat itu, mengantongi keuntungan secara pribadi, benar-benar sangat jahat. Mile bimbang sesaat, lalu berbicara, mengantongi keuntungan secara pribadi, penggunaan kalimat ini sepertinya kurang cocok. Maliska senyum sambil berbicara, lebih kurang seperti itu maksudnya. Mile geleng kepala sambil bertanya, para siluman ilusi ini kuat? Maliska merenung sesaat, lalu berbicara, ada yang kuat, ada yang lemah. Mile berbicara, kalau begitu pergi lihat. Maliska menganggukkan kepala, baik, ayo pergi, aku akan antar kamu ke sana. Setelah berbicara, dia menunjuk jarinya dan dua lingkaran biru muncul di bawah kaki mereka. Detik berikutnya, dua orang langsung menghilang. Mile hanya merasa dunia seperti sedang berputar. Sesaat kemudian, dia membuka mata. Detik ini, dia dan Maliska sudah ada di sebuah langit berbintang. Gak jauh di depan mereka, ada gerbang berwarna-berwarna biru kristal. Maliska bicara dengan serius, itulah dunia kristal ilusi. Mile melirik ke gerang itu, lalu berbicara, di dalam itu adalah wilayah klan siluman ilusi. Maliska menganggukkan kepala, benar. Siluman ilusi di dalam sangat kuat, kita harus berhati-hati. Saat bicara, dia berhenti sesaat, kemudian lanjut lagi, mau suruh adikmu datang enggak? Kalau dia datang, kita pasti akan lebih aman. Mile memandang Maliska sekilas sambil bicara, temperamennya nggak begitu bagus. Kalau nggak hati-hati, takutnya peradaban mengetahui. Ilahi pun akan hilang dari dunia. Selesai bicara, dia berjalan menuju dunia kristal ilusi. Di tempat, Maliska hening sesaat, lalu mengangkat bahu, temperamenku juga nggak baik. Selesai bicara, dia segera mengikuti. Sesaat kemudian, dua orang masuk ke dunia kristal ilusi. Setelah masuk dunia kristal ilusi, Mile menemukan bahwa seluruh dunia sedang berlari menuju cahaya berwarna yang tampak sangat mencolok. Alis Mile berkerut. Maliska berbicara, semakin ke dalam, kristal mengetahui ilahi semakin banyak dan kekuatannya juga semakin murni. Katanya di kedalaman, ada Raja Kristal mengetahui ilahi yang legendaris itu. Satu keping Raja Kristal mengetahui ilahi saja sudah sangat menakutkan. Mile melihat sekitar, lalu berbicara, aku akan berdiskusi dengan mereka. Maliska menatap Mile, diskusi apa? Mile berbicara, sama mereka pinjam beberapa kristal mengetahui ilahi, ataupun tukar beberapa. Maliska berbicara dengan nada tegas, kenapa pinjam? Langsung bunuh saja siluman itu lalu rebut kristalnya. Hukum alam semesta adalah master akan dihormati dan hanya master yang bisa memiliki sumber daya yang lebih baik dan lebih banyak. Mile menatap Maliska, ini area orang lain. Begitu datang langsung bunuh siluman dan rebut kristal, itu adalah tindakan bandit. Maliska hening. Mile berbicara, aku ingin mengabaikan. Oh bukan. Maksudku, aku ingin berdiskusi dengan mereka. Alangkah bagusnya kalau bisa kerjasama dan berkembang dalam waktu jangka panjang. Maliska menatap Mile, kemudian berbicara, baik, kalau gitu aku ikut kamu saja. Mile menganggukkan kepala,
lalu dia membawa Maliska pergi ke kedalaman dunia siluman ilusi. Selang beberapa saat, Miley merasakan beberapa aura yang sangat kuat. Miley mengerutkan kening. Ekspresi Maliska langsung jadi waspada, mereka pasti sudah menyadari keberadaan kita. Miley merapikan pakaian, lalu tersenyum, aku Miley, kehidupan peradaban kelas atas super, hari ini datang kemari untuk berdiskusi dengan kalian. Saat bicara, dia melambaikan tangan kanan dan pedang biru gaib langsung terbang keluar. Nung. Pedang langsung melonjak ke langit dan bergema di seluruh dunia kristal ilusi. Maliska menatap Miley, tapi tidak berbicara. Manusia ini pintar sekali memamerkan diri. Detik ini, kekuatan dahsyat langsung menyapu dari pedang biru gaib. Miley juga nggak terburu-buru, dia hanya melihat dengan tenang. Sesaat kemudian, aura menakutkan menyapu. Dengan munculnya aura ini, kekuatan penindasan yang sangat dahsyat datang menerpa, membuat orang-orang merasa sesak. Tapi Miley terlihat tenang, tatapan matanya setenang air. Segera, siluman ilusi muncul gak jauh dari Miley dan Maliska. Melihat siluman itu, ekspresi Maliska sesaat menjadi serius. Ini adalah Raja Klan Siluman Ilusi. Klan Siluman Ilusi punya 3 Raja Siluman. Setiap Raja Siluman adalah master puncak alam misteri nasib dan kekuatannya sangat menakutkan. Raja Siluman. Miley tersenyum dan gak berbicara. Dia kelihatannya seperti sangat sulit digapai. Raja Siluman Ilusi menatap Miley sambil bergumam, tapi Miley gak ngerti sama sekali, jadi dia memandang ke arah Maliska. Maliska berbicara dengan nada serius, dia sedang menghinamu. Miley mengerutkan kening, kamu yakin? Maliska menganggukkan kepala, iya. Miley memelototi Maliska, lalu berbicara, ajari aku cara mendengarkan bahasa klan siluman ini. Maliska bimbang sesaat, lalu menunjuk ke dahi Miley. Sesaat setelahnya, seluruh kosakata bahasa klan siluman muncul di benak Miley. Setelah beberapa saat, Miley menatap Raja Siluman, kamu barusan bilang apa? Raja Siluman Ilusi memandang Miley, manusia, kamu sepertinya bukan kehidupan kelas atas, kamu lebih seperti kehidupan peradaban kelas bawah. Selesai bicara, dia berhenti sesaat, kemudian melanjutkan, jenis yang paling bawah. Wajah Miley langsung hitam saat mendengarnya. Maliska ketawa sambil bicara, lihatlah, dia sedang menghinamu. Miley mengabaikan Maliska, kemudian memandang Raja Siluman Ilusi, kamu lihat pedang ini tidak? Raja Siluman Ilusi menganggukkan kepala, lalu berbicara, pedang ini bagus, tapi kamu sangat biasa, kamu mau jual pedang ini? Kalau kamu jual, aku bisa beri kamu hadiah yang besar. Miley menatap Raja Siluman Ilusi, pedang ini milikku. Raja Siluman Ilusi berbicara, aku tahu. Aku tanya kamu mau jual tidak? Miley bimbang sesaat, lalu berbicara, pedang ini milikku, mengerti? Raja Siluman Ilusi sedikit mengernyit, aku tahu itu milikmu. Jadi, aku tanya kamu jual tidak? Walaupun kamu ini kehidupan peradaban kelas bawah, tapi bisa ngerti maksudku, kan? Miley benar-benar tidak bisa berucap kata. Maliska di samping mengedipkan mata dan gak berbicara. Raja Siluman Ilusi bertanya lagi, kamu mau jual tidak? Setelah hening sesaat, Miley berbicara, aku gak akan menjualnya. Mendengar ini, Raja Siluman Ilusi mengerutkan kening, kamu gak mau jual. Saat berbicara, dia mengepalkan tangan kanan dan mengangkatnya. Apa kamu pernah lihat tinju sebesar ini? Miley tidak bisa berkata-kata saat mendengarnya. Sialan. Orang ini bisa-bisanya mau mengancamku. Detik ini, Raja Siluman Ilusi kembali mengangkat tinju besarnya. Kamu ngerti maksudku? Kalau kamu gak ngerti, aku bisa melakukan pertunjukan untukmu.
Mile tidak bisa berkata-kata. Bersambung. Bab 3132. Biarkan adikmu datang. Mengancam. Mile nggak ngangka Raja Siluman Ilusi bakal mengancam dirinya. Sialan. Jual beli secara paksa. Maliska menatap Raja Siluman Ilusi, tapi nggak berbicara. Mile senyum sambil berbicara, aku nggak jual. Raja Siluman Ilusi senyum sambil berbicara, kalau gitu kita bertanding. Detik ini, Maliska menarik lengan baju Mile sambil berbisik, kamu gak bisa kalahkan dia. Ini setara dengan master puncak alam misteri nasib. Hanya Tuan Sakti yang bisa bertarung dengannya. Mile berpikir sesaat lalu berbicara, lalu bagaimana? Bagaimana? Setelah berpikir sesaat, Maliska berbicara dengan serius, suruh adikmu datang. Serius. Mile menatap Raja Siluman Ilusi, lalu berbicara, kamu yakin gak mau menunjukkan etika baik? Raja Siluman mengepalkan tangan kanan dengan erat dan kekuatan dahsyat langsung menyapu ke arah Mile. Boom! Ruang waktu di sekitar Mile langsung bergetar. Pupil mata Mile menyusut, dan kekuatan dahsyat itu menerpa ke wajahnya. Detik ini, dia merasa langit seperti sedang runtuh. Perasaan tercekik. Mile kaget, kemudian dengan cepat menstabilkan pikiran dan hatinya. Pikirannya tergerak, pedang dunia langsung terbang keluar. Puff! Seberkas sinar pedang bak seperti air terjun. Tapi sinar pedang ini sangat rapuh di hadapan kekuatan ini. Boom! Sinar pedang hancur dan tinju Raja Siluman Ilahi langsung mengenai alis Mile. Detik ini, Maliska menarik tangan Mile dan detik berikutnya, dua orang langsung menghilang. Boom! Begitu tinju itu mendarat, ruang waktu runtuh dan sebuah jurang ruang waktu yang sangat besar muncul di depan Raja Siluman Ilusi. Raja Siluman Ilusi menatap jurang ruang waktu di depan dan alisnya berkerut. Lolos. Tapi nggak masalah juga. Raja Siluman Ilusi membuka telapak tangan dan melihat pedang biru gaib di tangannya, sudut mulutnya tiba-tiba melengkung ke atas. Untung besar. Ini adalah senjata Dewa Super. Tanpa berpikir banyak, dia balik badan dan pergi. Di suatu tempat di langit berbintang tak diketahui, ruang waktu bergetar, lalu dua orang jalan keluar. Itu adalah Mile dan Maliska. Raut wajah Mile tampak sangat jelek. Maliska menatap Mile, baguslah ini, bukan cuman kehilangan istri, tetapi pasukannya pun hilang. Atau enggak, kita hancurkan dunia Siluman Ilusi. Mile berbicara dengan serius, musnahkan. Mendengar hal ini, Maliska langsung merasa gembira. Peradaban mengetahui Ilahi sudah lama mendambakan dunia kristal ilusi. Sangat disayangkan tempat ini terlalu istimewa. Di dunia kristal ilusi, kekuatan siluman ilusi ini sangat dahsyat. Jadi walaupun peradaban mengetahui Ilahi sangat mendambakannya, mereka nggak pernah mengambil tindakan. Mile berbicara, benar-benar tidak omong etika. Maliska segera menganggukkan kepala, betul. Siluman ilusi ini sangat jahat sekali. Kalau pakai bahasa manusia, semuanya adalah binatang. Mile menatap Maliska, apa mereka memang tidak bersikap rasional? Maliska memandang Mile sambil berbicara, mereka sangat rasional. Mile mengernyitkan alis, lalu kenapa dia langsung rebut pedangku? Maliska bimbang sesaat, kemudian berbicara, mereka bersikap rasional tergantung sikap pihak lawan. Kalau yang lebih kuat dari mereka, mereka bakal bersikap rasional. Kalau yang lebih lemah dari mereka, mereka bakal pakai tinju. Mile hening. Maliska berbicara, mau masuk dunia kristal ilusi lagi. Mile berbicara, ayo, tapi, aku harus bawa orang ke sana. Maliska mengedipkan mata, adikmu. Mile menganggukkan kepala.
Maliska langsung merasa gembira. Dia melambaikan tangan kanan, "Persetan." Wajah Miley menjadi gelap. "Kenapa kamu selalu bicara kata-kata kasar?" Maliska ketawa sambil bicara, "Ini namanya kata-kata kasar." Miley hening. Maliska berbicara, "Pergi panggil adik." "Panggil adik?" Miley malah menggelengkan kepala, "Tidak usah terburu-buru." Selesai bicara, dia balik badan dan pergi. Maliska mengerutkan kening. Dia mau buat apa? Tanpa banyak pikir, dia langsung mengikuti. Miley nggak terburu-buru. Dia nggak terburu-buru pergi ambil pedang biru gaibnya. Sebaliknya, dia kembali ke menara kecil dan Maliska juga ikut masuk ke dalam menara kecil. Di menara kecil, Miley menatap Maliska, "Pinjamkan aku kristal mengetahui ilahi." Maliska hendak cari alasan untuk menolak, tapi saat ini Miley berbicara lagi, "Setelah musnahkan dunia kristal ilusi, aku akan memberimu satu tambang." Maliska segera berbicara, "Baik-baik, baiklah." Selesai bicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Miley. "Ini." Miley melirik sekilas, hanya ada 10.000 kristal mengetahui ilahi di dalam cincin penyimpanan. Saat Miley hendak bicara, Maliska langsung menyelanya, "Ini sudah cukup banyak. Kamu boleh coba, energi spiritual ini sangat mencukupi." Miley menganggukkan kepala, "Baik." Setelah berbicara, dia langsung mulai membakar kristal mengetahui ilahi. Saat kristal mengetahui ilahi terbakar, energi spiritual yang dahsyat menyembur keluar sesaat. Miley terpana saat melihatnya. Maliska senyum sambil bicara, "Energi spiritual kristal mengetahui ilahi ini sangat dahsyat dan kualitasnya juga sangat baik." Miley menganggukkan kepala, kemudian mulai berlatih. Mengompres ruang waktu. Melihat Miley sedang mengompres ruang waktu, pupil mata Maliska seketika menyusut, "Kamu." Detik ini, dia sangat terkejut sampai nggak bisa berbicara. Apa ini materi mengompres ruang waktu? Peradaban mengetahui ilahi juga pernah mendambakan teknik pelatihan semacam ini, tetapi tidak peduli bagaimana tetap tidak bisa melakukannya. Karena nggak ada yang bisa mengompres lukisan di atas lukisan itu. Memikirkan ini, Maliska segera berjalan mendekati Miley. Tangan kanannya dengan lembut menyentuh Miley dan segera, ekspresinya berubah. "Nggak bisa disentuh." Miley sudah melompat keluar dari dunia ruang waktu ini. Melompat keluar dalam artian yang sebenarnya. Maliska menatap Miley dan tetap diam, tapi hatinya sangat terkejut. Dia tahu walaupun dia sebelumnya nggak mengambil tindakan, Raja Siluman Ilusi tetap nggak bisa menyakiti Miley. Ini benar-benar penekanan dimensi. Miley mengabaikan Maliska yang terlalu banyak berpikir. Detik ini, dia dengan panik menekan ruang waktu di depannya. Kalau berhasil, kekuatannya akan mencapai transformasi kualitatif. Tapi agak sedikit sulit. Dia menyadari kompres ruang waktu material terhadap pengurasan jiwa spiritual benar-benar terlalu besar. Baru saja dimulai, tapi dia sudah merasa sedikit lelah. Dan kristal mengetahui ilahi juga cepat terkuras habis. Dalam waktu singkat, dia sudah mengonsumsi ribuan kristal mengetahui ilahi. Tapi dia tetap bertahan. Harus bertahan. Selang beberapa waktu, wajah Miley pucat seperti kertas. Maliska di samping memandang Miley, tatapan matanya penuh kegembiraan. Intuisi memberitahu bahwa dia bakal terbang ke langit. Walaupun pelatihan Miley sangat menguras tenaga, tapi kalau itu dia pasti nggak akan begitu sulit, karena jiwa spiritualnya sangat kuat. Tapi prioritas utama sekarang adalah cari cara untuk mendapatkan teknik pelatihan ini. Memikirkan hal ini, Maliska sedikit mengangkat sudut mulutnya. Setelah beberapa waktu, ruang waktu di depan Miley perlahan-lahan dikompres menjadi sebuah garis dan kekuatan yang terkandung dalam garis ini sangat-sangat menakutkan.
Jika dimasukkan ke dalam pedang, pasti akan sangat menakutkan. Memikirkan ini, Mile jadi semakin bersemangat. Sekitar 1 jam kemudian, ruang waktu di depan Mile sudah dikompres menjadi seutas benang. Detik ini, dunia di dalam seluruh menara kecil mulai bergetar hebat. Dunia ini menjadi sangat gak stabil. Menara kecil berbicara dengan serius, "Majikan muda, kalau kamu terus bermain seperti ini, aku bakalan mati." Mile tertawa, lalu lambaikan tangan kanan. Dalam sekejap, ruang waktu yang dikompres menjadi garis kembali normal. Mile sendiri langsung pingsan. Detik ini, Maliska di samping segera mendukung Mile, lalu bertanya dengan prihatin, "Kamu baik-baik saja?" Mile terpana melihat Maliska. Maliska segera mengeluarkan sapu tangan menyeka keringat Mile, lalu berbicara sambil senyum, "Gak apa-apa, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru." Mile senyum sambil berbicara, "Kamu menginginkan teknik pelatihan ini?" Maliska segera menganggukkan kepala, "Iya." Saat menjawab, dia bimbang sesaat, kemudian berbicara, "Kalau kamu mau jual, aku pasti nggak mampu beli." Mile senyum dan nggak berbicara. Lydia menciptakan teknik pelatihan ini khusus untuknya, tentu saja dia nggak akan beri kepada orang lain dengan mudah. Melihat ekspresi Mile, Maliska menghela nafas dalam hati, manusia ini nggak gampang dibodohi. Harus pikirkan cara. Setelah Mile beristirahat sebentar, dia lanjut berlatih. Setelah pengalaman sukses pertamanya, kali ini, dia jauh lebih cepat. Mile berlatih lebih giat. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata, sekarang Mile semakin mahir. Sekarang, dia bisa mengompres ruang waktu suatu area menjadi sebuah garis dengan memutar tangan, tapi sayang sekali dia nggak bisa memasukkan garis benang ini ke dalam pedang. Pedang dunia nggak tahan dengan garis benang ini. Tapi meski begitu, kekuatan garis ini sangat dahsyat, bisa dengan mudah menghancurkan Star Territory yang jaraknya jutaan mil. Dan langsung musnah. Jika disatukan ke dalam pedang biru gaib, kekuatannya akan semakin besar. Saat ini, Maliska menghampiri Mile sambil senyum, masih mau terus berlatih. Mile geleng kepala, "Pergi temui Raja Siluman Ilusi." Setelah itu, dia langsung keluar dari menara kecil. Maliska berbisik, orang ini ingin mengambil kembali pedangnya. Setelah itu, dia langsung keluar dari menara kecil. Sesaat kemudian, Maliska dan Mile kembali ke dunia kristal ilusi. Mile melihat sekeliling dengan ekspresi tenang. Detik ini, Raja Siluman Ilusi muncul di depan Mile. Dia memandang Mile dengan sedikit mengernyit, "Manusia, kamu." Belum selesai bicara, Mile langsung mengambil tindakan. Dalam sekejap, ruang waktu langsung dikompres menjadi satu garis benang olehnya. Detik berikut, tangan kanan dengan ganas mengibas ke arah Raja Siluman Ilusi. Melihat ini, wajah Raja Siluman Ilusi berubah drastis, dia mengepalkan tangan kanan dan meninju. Bermain keras. Boom. Suara ledakan yang memekakkan telinga bergema di dunia kristal ilusi. Dalam sekejap, area Mile dan Raja Siluman Ilusi berada langsung berubah jadi gelap. Seluruh dunia kristal ilusi terkejut. Apa yang terjadi? Semua master melihat ke arah Mile dan Raja Siluman Ilusi. Detik ini, Mile masuk ke ruang waktu super, jadi sisa kekuatan ledakan gak berdampak apapun padanya. Di kejauhan, Raja Siluman Ilusi sudah kebingungan sekarang. Seluruh tubuhnya terkoyak dan berlumuran darah. Luka parah. Mile melirik Raja Siluman Ilusi, lalu berbicara, "Lemah sekali." Selesai bicara, dia balik badan dan menghilang di kejauhan. Momentumnya masih belum cukup. Harus tingkatkan lagi. Tentu saja, alasan utamanya adalah dia kelelahan sekarang dan gak mampu melakukan serangan kedua.
Melihat Mile pergi, Raja Siluman Ilusi tertegun sejenak sambil berbicara, "Apa aku kalah? Aku kalah." Bersambung.